Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Tanpa Ragi yang judul Kenapa Oten Menyembah Nabi Sais? Nabi Sais bukan Tuhan, hanya manusia. Jadi Oten di sini adalah orang Kristen guys. Gitu. Oten, orang, Ten Kristen. Dan ini masih mending ya. Ini memang walaupun disingkat, tapi menurut saya susah disingkat gitu kan. Jadi kesannya tuh kayak walaupun itu agamanya sendiri kan, kayak tapi itu masih mending. Maksudnya tuh nggak separah kayak oknum mereka ini menyebut umat Islam dengan Ujlim guys, Ujlim. Soalnya kan Uslim gitu kan, atau ya yang tapi itu pun disingkat pun kurang elok guys. Tapi kalau Ujlim, yang mana Islam tuh Muslim, umat Muslim gitu kan. Sebenarnya sebenarnya kalau bukan umat Muslim, lebih cocok umat Islam gitu. Karena kalau umat Kristen kan, Kristen agama, Islam agama, berarti kalau umat Kristen lawannya umat Islam gitu. Jadi Uslam guys, bukan Uslim gitu kan. Muslim aja nggak sesuai, nggak sebanding dan sama dengan Oten, umat Kristen gitu. Jadi asalnya adalah Uslam gitu ya, kalau mau sama. Tapi mereka mempresentasikan jadi Uslim guys, itu memang kasar memang ya. Tapi ya inilah cara mereka berdebat gitu. Kita cukup jadikan itu penilaian ya, kalau mereka tidak punya akhlak, etika, dan moral. Kita langsung nonton videonya. Kenapa kamu menyembah manusia? Hah? Maksud kamu bagaimana, Dul? Begini Tanpa Ragi, Nabi Isa itu hanya manusia, bukan Tuhan. Oh, itu lagi. Begini, Dul. Yuk kita baca Al-Quran surah 22 ayat 70. Dia bahas Quran guys, Tanpa Ragi bahas Quran. Saya pernah bikin video berapa tentang dia. Bahasa Arab aja nggak ngerti gitu kan, bahas Quran gitu. Alkitabnya nggak beres, bahas Quran gitu kan. Ini luar biasa nih. Kita akan lihat apa yang mau disampaikan aja guys. 3. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Nah ingat ya, segala sesuatu yang kita seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, termasuk Yesus. Yesus bisa nggak menciptakan sesuatu, masuk lalat? Nggak bisa kan? Nah ini jadi Al-Quran ini jelas menantang logika kita gitu ya kan, untuk kita tuh kembali pada logika ya. Jadi bahwa kalau Allah itu, Tuhan itu harusnya bisa menciptakan apapun, termasuk seekor lalat, dan itu yang nggak bisa Yesus lakukan. Jadi kalau baca ayat ini kita seharusnya pakai logika, oh benar juga ya, ternyata Yesus nggak bisa menciptakan apapun gitu, bahkan lalat pun nggak mampu diciptakan gitu kan. Maksud sini menciptakan itu dari dia sendiri guys ya, bukan dengan bantuan gitu. Kayak misalnya kayak Nabi Musa bisa belah lautan. Itu kan bukan dari dirinya, tapi mujizat yang diberikan oleh Tuhannya. Ini maksudnya tuh betul-betul menciptakan dari dirinya sendiri gitu. Tanpa ada pertolongan dari yang lain itu guys. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Nah, ayat ini. Nah, satu lagi. Sama lemahnya yang disembah dan yang menyembah. Jadi kalau sama lemahnya, untuk apa kita menyembah orang yang lemah gitu? Yang sama dengan kita gitu. Orang yang sama-sama makan dan minum dengan kita. Orang yang bisa mati, orang yang bisa dibully, bisa dipukul dan segala macamnya, untuk apa coba? Nah, sama kayak gini misalnya nih. Kita mau berantem nih, ya kan? Tiba-tiba orang nakuti kita. Kamu harus takut sama dia preman besar atau dia orang apa segala macam itu. Lalu kita tinggal katakan, orang-orang yang logis akan mengatakan ini guys, loh sama-sama makan nasi kok kan, badannya gede, saya juga gede gitu kok. Dia akan memakai persamaan gitu. Jadi kalau sama, untuk apa ditakuti gitu guys, untuk apa disembah, untuk apa ibaratnya untuk apa ditakuti lah, ibaratnya untuk apa disembah dan dianggap sesuatu tuh yang lebih dari kita, toh sama aja gitu kan. Ini maksudnya apa, Dul? Maksudnya, Tuhan-Tuhan lain selain Allah itu lemah. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa menciptakan apapun. Jika semua Tuhan itu bersatu pun, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan apapun. Mereka bahkan tidak bisa. Wah, coba ini kalau ini adalah semacam
trik mereka ya, trik oknum agama Kristen ini untuk mendiskreditkan Islam dengan membuat kartun seperti ini. Jadi mungkin anak kecil tertarik nonton gitu. Jadi anak kecil pun udah di brainwash sama mereka gitu. Bagaimana supaya citra Islam ini buruk. Makanya dibikin siapa namanya ya, Tamparagi ini ya, representasi dari umat Kristen yang keren gitu. Pakai baju yang rapi, pakai kemeja, pakai set lagi dan memang terurus rapi gitu. Tapi coba tengok yang representasi Islam digambarkan seperti ini gitu kan, kulitnya hitam gitu kan. Saya bukan menghina orang kulit hitam ya. Lalu mimik mukanya tuh ngeselin gitu kan. Nah, jadi sementara dia tenang apa semua. Jadi ini adalah trik mereka untuk mendiskreditkan Islam ya. Dan ini bahaya kalau kartun gini nyasar anak kecil juga guys. Anak kecil kira ini tontonan buat mereka gitu. Jadi memang mereka ini berbahaya gitu. Permainan mereka ini berbahaya guys gitu. Nah ini harus kita waspadai. Makanya saya rajin bikin konten gini untuk agar buat kita waspada gitu. Jadi kita tuh jangan sampai tertipu ya. Karena ini dari awalnya tanpa pun dia ngasih materinya, ini sudah dari gambar kartun aja ini, walaupun nggak ada suara aja ya, nggak ada narasi gini, orang kan nilai udah, ini ternyata Islam tuh begini, mimik mukanya ngeselin tuh guys, ya kan? Nah, ternyata Kristen tuh baik, apalagi namanya logis, padahal materinya ngomong gitu kan, itu dia guys. Bisa menciptakan seekor lalat pun. Jadi hanya Allah yang bisa. Terus setiap yang representasi dari Islam bikin ngomong ada suara kentut gitu ya. Nah, ini kurang ajar. Maka tuh orang kan jadi seakan-akan ini orang tuh kan terbius dan menganggap ini orang ini ngomong komentar apa sih walaupun benar gitu kan. Dan saya kan benar deh. Kenapa kamu nyembah manusia dan segala macam itu benar. Tapi karena ada suara kentut di belakangnya itu, ya orang akan nilai secara nggak sadar orang akan nilai ini komentarnya sampah gitu. Padahal benar komentar gitu kan. Nah, itu loh gitu pikirnya. Menciptakan makhluk ya Dul? Betul tanpa ragi. Nah, di dalam Quran surah 3 ayat 49 dan Quran 5 ayat 110 dikisahkan bahwa Nabi Isa membuat burung dari tanah lalu meniupnya sehingga menjadi burung beneran. Berarti Nabi Isa dapat menciptakan makhluk kan Dul? Itu salah besar karena itu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Ya, sama kayak misalnya Nabi Musa membuat tongkat jadi ular guys gitu. Atau Nabi Musa belah lautan gitu. Atau yang nabi-nabi lain lah ibaratnya. Kayak Nabi Zulkarnain di Quran itu ya dia bisa membuat tembok kokoh gitu kan. Ya dari bahan apa gitu kan. Nah, Yesus pun masih buat burung dari tanah liat gitu. Ibaratnya dia tuh nggak buat tanah liatnya gitu. Ngerti nggak? Tanah liatnya siapa yang buat itu? Maksudnya itu adalah gini ya. Dari sesuatu yang nggak ada jadi ada. Allah itu dia nggak perlu. Jadi kita manusia ya, kita buat sesuatu ada bahannya. Kita buat roti, kue pakai tepung. Tepung itu campur gula dan telur. Nah, Yesus untuk buat burung itu dia butuh tanah liat gitu. Ya kan? Allah itu nggak butuh tanah liat sama sekali. Dia tinggal bilang kun fayakun jadi. Jadi dan Yesus pun ingat ya, dia itu masih dapat pertolongan dari Tuhannya gitu. Ya kan? Bukan jadi dia tuh tidak berbuat itu dari diri sendiri dan salah pun tanpa lagi harus baca kitabnya. Dia sampaikan jujur gitu. Dan kitabnya terus terang dikatakan ya, itu jelas kalau Yesus berkata, aku sebenarnya tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu. Gitu kan. Jadi dia tuh murni mengatakan dia tuh tidak bisa apa-apa sebenarnya kalau nggak dibantu gitu guys. Makanya waktu dikatakan ya waktu ada makanan itu ya roti berapa? Roti 3, ikan berapa tuh guys. Jadi kan ikutnya banyak ikut nih. Jadi ikutnya minta kepada Yesus, tolong mintakan kepada Tuhanmu, kepada Bapamu ya, makanan yang banyak gitu, makanan di surga gitu. Nah, Yesus dia karena tidak bisa buat apa-apa dari sendiri, dia minta ke atas, minta kepada Bapaknya gitu untuk melakukan hidangan di langit gitu guys. Nah, lalu yang lain lagi misalnya kayak Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa sujud kepada Tuhan yang meminta, kalau bisa cawannya berlalu daripada aku gitu. Jadi jelas dia tidak bisa buat apa-apa guys. Bahkan ketika di desperate pun ya di tiang salib dia nggak bisa buat apa-apa gitu. Bahkan dia protes. Ela lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Berarti kalau dia ditinggalkan dia nggak bisa buat apa-apa guys gitu. Nah, karena dia kalau dibantu baru bisa berbuat. Jadi sama misalnya kayak misalnya ya kalau saya pun bisa kalau dibantu gitu. Saya dikasih kemampuan mizat agar saya bisa buat burung dari tanah liat bisa. Tapi faktanya kan saya tidak dapat bantuan itu. Jadi Yesus faktanya dapat bantuan guys. Makanya bisa
menciptakan burung dari tanah liat. Dan ingat, tanah liat itu bukan dia ciptakan ya, tetap Allah ciptakan. Dia hanya diberikan mujizat untuk membuat burung di tanah liat gitu. Iya ya. Nah, lihat ini muslim yang benar itu nggak seperti ini guys ya. Muslim itu akan kayak saya jawabnya. Anda salah, saya katakan kan. Kenapa? Karena Yesus buat burung dari tanah liat, bukan dari nggak ada gitu. Kalau Allah dari nggak ada. Allah ciptakan tanah liatnya dan Allah ciptakan burungnya. Ngerti nggak? Dia tinggal berkata, beriman, kun fayakun, jadi. Kalau Yesus kan tidak. Dia perlu tanah liatnya gitu, lalu dibentuk dia. Kalau Allah tidak perlu gitu, dia tinggal katakan saja kun fayakun gitu. Pernah nggak Anda lihat Allah melakukan seperti Yesus lakukan? Mencari tanah liat, lalu membentuk jadi burung, atau mencari tanah liat, membentuk jadi manusia. Pernah nggak? Enggak guys. Karena Allah itu tinggal berkata kun fayakun. Nah, itu namanya penciptaan. Ciptaan itu, kalau Tuhan seperti itu, kalau manusia baru ke Yesus ya. Ambil tepung, adon-adon, buat roti gitu kan, atau apa lagi, ambil tepung, gula, telur, buat adon-adon, jadilah kue. Itu manusia, dia butuh bahan, yang bahan itu bukan dia ciptakan. Ingat, ketika manusia menciptakan roti, membuat roti, itu bahannya bukan dia ciptakan. Tepungnya, airnya, telurnya itu Allah ciptakan. Dia hanya mengambil yang sudah ada. Sama kayak Yesus mengambil tanah liat yang sudah Allah ciptakan, yang sudah Allah sediakan, lalu dia buat jadi burung. Memang bedanya, burungnya hidup itu dia dapat mukjizat, kita buat kue nggak ada mukjizat, itu aja bedanya guys. Itu umat Islam yang jelas gitu jawabannya, tapi bukan seperti bapak ini yang digambarkan sebagai muslim. Padahal jadi itulah ibaratnya guys ya, digambarkan muslim itu yang buruk-buruknya aja gitu. Dalam gampangnya ngeselin gitu kan bapak ini, lalu gampang ditipu. Coba begini aja bapak ini bisa kena tipu. Oh iya ya gitu. Padahal jawabannya kan sebenarnya bukan begitu. Kamu salah gitu. Jawabannya bapak ini sebenarnya ngomong gitu, kamu salah. Yang seperti saya katakan tadi jawabannya itu bukan iya ya gitu. Jadi sekali lagi ini memang trik dari Tamparagi ini memang luar biasa guys. Jadi ya kita harus waspada terhadap begitu kan. Tapi itu kan dengan seizin Allah tanpa ragi. Mau seizin Allah atau tanpa seizin Allah, kesimpulannya Nabi Isa mempunyai kemampuan. Nah, lihat. Dia tidak peduli gitu semua gitu guys. Padahal logika itu harus dibangun berdasarkan nalar gitu. Logika nalar dibangun berdasarkan itu gitu kan. Jadi nggak bisa menafikan itu gitu. Nggak penting. Yang penting dia bisa cipta makhluk gitu. Padahal faktanya izin Allah gitu kan. Nah, ini muslim ini sebenarnya dia digambarkan sebagai orang yang gimana ya? Orang yang tidak paham gitu, masa tuh gampang dikibulin gitu guys, gitu loh. Ya kan, tapi masih juga bisa dia mengatakan loh, tapi kan harus dapat izin gitu. Kan ibaratnya. Dan bukan cuma izin ya, tapi juga Yesus tuh harus buat burung tuh dari tanah liat, yang tanah liat itu diciptakan sendiri gitu. Bukan ambil tanah liat yang sudah Allah ciptakan. Ya. Untuk menciptakan makhluk kan, dan Allah sendiri memberi kesaksian bahwa kenyataannya Nabi Isa sudah membuat makhluk. Iya sih, tapi Iya sih. Tidak ada ya sih, kamu salah gitu. Dia Nabi Isa tuh membuat makhluk ya, itu tuh atas potongan Allah, izin Allah, dan bahannya dari Allah gitu. Tanah liatnya bukan Nabi Isa yang ciptakan gitu. Ya kan? Itu poinnya guys. tetap saja itu dengan seizin Allah tanpa ragi. Coba baca lagi Quran 22 ayat 73 Dul. Poin yang disampaikan di situ adalah dapat menciptakan makhluk atau tidak dapat. Bukan diizinkan Allah atau tidak diizinkan. Nabi Isa tidak menciptakan makhluk ya. Dia membuat burung ya, itu dari tanah liat yang bukan dia ciptakan. Jadi ciptakan makhluk itu maksudnya dari nol gitu. Anda ciptakan lalat, silakan Anda buat lalat tanpa ada apapun itu. Lalat yang sebenarnya nggak ada jadi ada, tanpa ada ambil tanah liat dari ciptaan Allah, bahan-bahan dari Allah gitu. Sama kayak Anda buat roti, bisa nggak Anda buat roti tanpa Anda buat tepungnya Anda ciptakan sendiri gitu. Anda katakan kun fayakun jadi tepung gitu. Tapi kan tidak. Anda perlu tanam jagungnya, tanam ininya, atau beli di pasar, tepung udah jadi gitu. Ya kan? Nah, sama kayak Yesus, dia harus ambil tanah liat ciptaan Allah guys. Nah itu dia. Jadi nggak bisa, bukan bisa dikatakan menciptakan. Dia hanya membuat. Makanya beda guys, membuat menciptakan beda. Kalau membuat kayak orang membuat roti, itu beda dengan orang menciptakan roti gitu.
Orang menciptakan roti itu nggak mungkin. Nggak ada orang yang menciptakan roti karena dia buat sesuatu dari yang ada jadi ada gitu. Tapi orang membuat roti banyak gitu. Nah, sama kayak orang dikatakan menciptakan burung, tapi dia buat dari sesuatu yang nggak ada, nggak pakai tanah liat gitu. Atau tanah liat pun itu dia ciptakan sendiri. Tapi ke orang yang apa namanya yang bikin atau membuat burung itu dari tanah liat yang sudah Allah sediakan, itu berarti bukan menciptakan tapi membuat burung, guys. Makanya jelas kata menciptakan dan Nabi Isa itu bukan menciptakan ya, tapi dia membuat burung dari tanah liat. Tanah liat, siapa yang ciptakan tanah liat? Allah SWT. Dan siapa yang menolong Nabi Isa membuat tanah liat jadi burung? Ya Allah juga, izin Allah juga. Jadi semuanya kembali kepada Allah, guys. Menciptakan makhluk kan? Tapi dengan seizin Allah tanpa ragi. Kalau tidak diizinkan Allah, Nabi Isa tidak akan mampu. Itu namanya kamu berandai-andai, Dul. Nggak usah berandai-andai tidak diizinkan Allah. Kenyataannya, Nabi Isa menciptakan makhluk kan? Nabi Isa tidak menciptakan makhluk. Dia hanya membuat atas izin Allah gitu. Nah, jadi harus paham, guys ya. Gini misalnya apa ya? Kita harus lihat siapa yang mengizinkan yang berkuasa gitu. Ya kan? Orang dapat izin Nabi Isa bisa apa? Allah ada mengizinkan nih, bisa apa Nabi Isa coba? Dia tidak akan bisa membuat burung yang lihat gitu. Kalau tanpa izin Allah gitu. Ya kan? Kayak Musa tidak akan bisa membelah lautan kalau nggak izin Allah. Musa nggak bisa mengubah tongkat dari ular kalau nggak izin Allah gitu. Mereka ini hopeless, tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah gitu. Ini izin Allah tuh begitu penting. Misalnya saya nih, saya nggak bisa membeli suatu barang tanpa izin dari istri saya gitu. Karena saya hopeless gitu. Yang berkuasa istri saya gitu. Misalnya gini, saya mau beli komputer nih, ya kan? Nah, saya beli komputer dan uangnya bukan uang saya pula gitu kan, uang istri saya. Nah, ketika saya bilang istri saya, Ma, saya mau beli komputer, Dek, saya mau beli komputer gitu. Nah, saya bilang kan, enggak boleh. Saya bisa apa coba? Sama kayak Yesus, nggak dapat izin Allah dia bisa apa? Nah, tapi ketika istri saya membolehkan, ya sudah deh bang, belilah komputer itu, ini uangnya. Lalu saya pergi ke toko. Orang toko itu kagum sama saya gitu. Oh, bapak ini banyak uang, beli komputer pula yang mahal gitu kan, yang 50 juta misalnya. Bapak ini kaya gitu. Padahal lalu saya katakan, bapak hebat loh pak beli komputer 50 juta. Orang sini biasa beli komputer 5 juta atau 3 atau berapa gitu kan. Bapak ini hebat kaya, enggak mak. Lalu saya berkata kepada orang komputer nih, enggak pak, saya bisa beli komputer ini atas izin istri saya, pakai uang istri saya. Itu sama kayak Yesus. Ketika Yesus dilihat orang hebat, Anda bisa menciptakan burung di tanah liat. Dia kan berkata, enggak, ini atas izin Tuhan saya, Allah gitu kan. Izinkan saya bisa membuat burung kita lihat dan ini bahannya dari dia, lihatnya dari Allah ciptakan gitu. Saya cuma dapat izin nih, sama dapat pertolongan dari dia. Sama kayak saya beli komputer tadi guys, itu logikanya. Jadi siapa yang berkuasa? Istri saya. Berkuasa siapa? Allah SWT. Saya hanya dapat izin gitu loh. Makanya jadi Taparagi ini sama kayak orang toko komputer yang udah jelasin gitu dia tetap ngeyel guys. Enggak kok bapak kaya pokoknya. Walaupun itu izin istri bapak, walaupun itu uang istri bapak, kan tetap bapak yang beli komputer. Lucu, dia nggak tahu sumber ya berarti. Ini sama kayak tadi logikanya, ya. Saya beli komputer, ya. Orang tuh nggak mau tahu, yang penting bapak beli komputer, berarti bapak kaya. Udah jelasin tetap ngeyel, ini tetap lagi nih. Udah jelasin kan, saya beli komputer tuh atas izin istri saya, Pak. Saya bukan orang kaya, yang kaya itu istri saya gitu loh. Saya udah minta izin beli komputer dikasih izin. Uangnya pun dikasih gitu. Yang kaya istri saya, Pak. Enggak, yang kaya bapak. Kalau yang kaya istri bapak kan dia beli komputer. Loh, kok gitu logikanya? Orang kaya adalah orang yang memberi izin dan memberi modal, guys. Itu kaya. Nah, Allah ya yang berkuasa, dia memberi izin dan dia memberi modal, bahan yaitu tanah liat tadi, guys. Jadi logika Tamparagi sama kayak orang toko yang menilai orang kaya karena dia beli komputer. Padahal orang itu udah jelaskan baik-baik. Saya bukan orang kaya. Ini dibeli pakai uang istri saya. Ya kan? Dan saya itu izin dari istri saya gitu. Gitu loh guys. Jadi Tamparagi ini memang logikanya nggak ada gitu kan. Jadi dia tuh melihat suatu tuh yang dia tidak bisa mengkaji dan melihat dengan detail dan rinci dan secara makro gitu. Dia cuma lihat di depan dia aja gitu. Gitu kan. Jadi walaupun untuk jelasan apapun dia tidak mau terima, yang penting dia nampak itu gitu loh.
Nah itu. Jadi dia memang ini Tempar Hagi memang nggak main logika ya guys gitu. Nalarnya tuh nggak nyampe gitu istilahnya gitu kan. Iya sih. Tuh, Bapak itu tetap aja seperti orang bingung guys. Nah, kenapa? Karena memang disengaja dibuat representasi Muslim tuh diwakili seperti orang ini, mukanya ngeselin, nggak cerdas gitu kan. Ternyata apalagi digambarkan sebagai orang cerdas gitu. Padahal dia nggak cerdas guys gitu loh. Padahal sebenarnya ini gitu kan sebenarnya nih. Bapak ini sebenarnya dia di bapak nih gitu seharusnya gitu. Karena terbukti dia nggak cerdas gitu guys. Gitu loh. Tapi itulah permainan mereka. Dia sengaja membuat ini, menggiring opini kalau dan membuat visual kalau Muslim itu ginilah kapasitasnya. Ya tidak cerdas, ya kan. Habis itu mukanya ngeselin gitu kan. Apalagi tidak sekeren dia gitu kan. Nah, ini luar biasa. Makanya saya suka buat video ini untuk agar kita tuh tidak gampang ditipu oleh orang-orang kayak Tampar gini, guys. Nah, jadi yang jelas, Nabi Isa itu bukan Tuhan selain Allah yang tidak punya kemampuan untuk menciptakan makhluk, Dul. Entah kamu mau mengambil kesimpulan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan lain yang mempunyai kemampuan menciptakan setara dengan Allah, atau Nabi Isa itu adalah Allah sendiri. Kalau dia baca Quran lengkap, dia kan baca juga ya. Nah, Allah bertanya kepada Nabi Isa, pernahkah kamu mengatakan pada orang lain, mengajarkan bahwa kamu dan ibumu adalah dua Tuhan selain Allah? Itu jelas ada, itu sampaikan sama ayatnya kan. Jadi jelas itu Allah sendiri mengatakan, menegaskan, dan bisa mengatakan kalau aku pernah mengatakannya, engkau pasti tahu. Di situ percakapan kita tahu bahwa Tuhan itu hanya Allah. Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia cuman utusan. Itu jelas, guys. Jadi kalau dia bahas Quran, dia nggak bisa sepotong-potong gitu. Yang sepotong aja udah nggak bener gitu kan, apalagi dia sampaikan lengkapnya. Tapi dia nggak berani menyampaikan ayat yang itu gitu. Dia hanya cuma ayat yang kira-kira yang bisa dipelintir dia gitu kan, harus sampaikan dia gitu. Padahal yang pelintirnya pun bisa kita bantah gitu, guys. Tapi tidak ada Tuhan selain Allah tanpa ragi. Itu Tengok yang digambarkan sebagai Islam ini pun apa namanya argumentasinya lemah semua guys. Itu coba kalau saya yang ngomong sama dia ini gitu gimana kan, coba kalau saya dibikin kartun gitu ya, tentu dengan saya asli apa adanya nih gitu ini gitu kan, apa namanya, minimal saya nggak jadi amat lah gitu kan, minimal saya tuh nggak ngeselin lah wajahnya gitu, minimal saya masih ada sopan santun dan nggak terlihat bodoh lah, bukan apa ya, tidak terlihat kurang cerdas lah gitu ya, minimal guys. Nah itu jadi kenapa nggak ambil representasi muslim seperti saya gitu, bukan seperti bapak ini gitu kan. Jadi memang itulah trik mereka untuk mendiskreditkan Islam dan ajarannya guys. kan menurut kepercayaan kamu, Dul. Kenyataannya, Nabi Isa mempunyai kemampuan untuk menciptakan seperti Allah. Enggak. Sekali lagi dia nggak bisa bedakan antara menciptakan dengan membuat. Menciptakan dengan izin, membuat dengan izin dan bahan dari orang yang menyediakan yang menciptakan bahan itu, dengan menciptakan langsung bahan itu, dan bahkan ya Allah itu menciptakan bahan itu, tanah liatnya, Nabi Isanya, juga burung itu guys. Berapa burung yang sudah Allah ciptakan coba? Nah, itu Yesus belum ada gitu. Dan Yesus hanya buat satu burung itu aja kan. Nah, bagaimana yang burung-burung lainnya? Anda tahu ada berapa burung dari sejak mulai dunia sampai nanti akhir zaman, ada berapa banyak burung? Itu baru ngomong burung loh guys. Belum lagi yang lain ciptaannya. Ya, binatang-binatang lain, buaya, harimau, segala macam, manusia gitu kan. Apa jin, seton dan segala macam. Nah, pada bayangkan, surga neraka itu semua Allah ciptakan gitu. Nah, Yesus cuman membuat burung itu pun atas izin dan pertolongan Allah gitu. Jadi nggak ada apa-apa dibanding Allah dia kan. Tapi berkata bahwa Nabi Isa mempunyai kemampuan menciptakan seperti Allah kan dosa syirik. Enggak, Nabi Isa tidak mempunyai kemampuan menciptakan seperti Allah. Karena kemampuan menciptakan seperti Allah itu menciptakan tanpa bantuan orang lain. Allah menciptakan tanpa bantuan orang lain, tanpa izin lain, alias tanpa minta izin orang lain, dan bahannya pun dia ciptakan semua. Dia betul-betul menciptakan semuanya guys. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau Yesus menciptakan dari ada menjadi ada. Dari ada tanah liat ya, udah ada bahannya tuh, ya kan, diambil dia, dibuatnya burung. Jadi dari ada ke ada. Sama kayak orang tukang kue tadi, dari ada menjadi ada. Ada tepungnya, bukan dia ciptakan tepungnya, dia tinggal ambil lalu buat roti. Sama kayak Yesus. Cuma bedanya adalah tukang roti tetap membuat benda mati, Yesus membuat benda hidup. Itu aja bedanya guys. Tapi tetap sama-sama Yesus itu butuh izin Allah ya, dan butuh bahan dari Allah gitu, dan juga pertolongan Allah tentunya.
mempersekutukan Allah tanpa ragu. Yang memberi kesaksian bahwa Nabi Isa menciptakan burung kan Allah sendiri di dalam Quran, Dul. Bukan saya. Allah tidak mengatakan Nabi Isa menciptakan burung. Ya. Allah mengatakan Nabi Isa makanya kalau ngerti Anda konteks lengkapnya, Anda bakal tahu ya. Nabi Isa tuh membuat menciptakan burung itu dari tanah liat. Ingat, dari tanah liat, bukan dari tiada gitu. Allah menciptakan burung dari tiada. Nah, kalau dikatakan misalnya manusia dibuat dari tanah itu juga Allah ciptakan. Nabi Isa tidak membuat tanah liat gitu kan. Itu beda poinnya, guys. Kalau menurut kamu saya mempersekutukan Allah dengan Nabi Isa, menurut saya, kamu yang mempersekutukan Allah dengan Muhammad. Muhammad yang tidak mampu menciptakan seekor lalat itu, kamu setarakan dengan Allah. Kita mengacu. Siapa yang menyetarakan Muhammad dengan Allah gitu? Muhammad tuh hanya nabi dan seorang manusia, bukan Allah gitu. Tapi kalau dihormati ya, dihargai ya. Jangan karena dihormati, dihargai lalu kamu kira kami menyamakan diri Muhammad dengan Nabi Muhammad dengan Allah gitu. Muhammad itu ya oleh seorang penulis Kristen ya, itu ditempatkan sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia gitu. Orang paling hebat di dunia, nomor 1 guys. Di atas Yesus bahkan gitu. Nah, dia jujur itu nyampaikan, tapi bukan berarti dia tuh setara sama Allah gitu guys. Yang menyetarakan dengan Allah itu kan Yesus. Yesus adalah Allah gitu kan. Yesus adalah Trinitas 3 dalam 1. Itu kan justru tanpa ragu sendiri yang mempersekutukan Allah, yang menyamakan Allah dengan Yesus. Islam tidak pernah menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah, nggak pernah gitu. Ya, karena jelas Nabi Muhammad tuh cuman seorang nabi, hanyalah seorang nabi guys ya. Allah pada kaum kepada manusia gitu. Ya, gitu guys logika berpikir ya. Kamu berkata bahwa cara untuk tunduk kepada Allah adalah dengan cara tunduk kepada Muhammad. Nah, tentu ini logis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyampaikan yang Allah sampaikan. Jadi, sama gini, kayak Yesus. Kenapa kita harus ikut Yesus? Karena dia menyampaikan yang Allah sampaikan gitu. Kenapa kita ikut Musa? Karena Musa menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Kenapa kita ikut menteri? Karena menteri menyampaikan apa yang presiden sampaikan gitu. Ngerti nggak logikanya? Kayak guru. Kenapa kita ikut guru? Karena guru menyampaikan apa yang Pak Sekolah nyampaikan gitu. Itu loh guys juga berpikirnya, ya kan? Nah, misalnya apa lagi misalnya? Kayak kenapa kita ikut dalam hierarki pekerjaan tuh ada namanya profesor, ya kan? Nah, kenapa kita ikut supervisor dan ikut manajer? Karena supervisor menyampaikan apa yang manajer inginkan gitu. Oke, jadi kita tuh mengikuti manajer dengan mengikuti supervisor gitu. Karena kita nggak langsung interaksi dengan manajer tuh akan memanggil supervisor gitu. Supervisor ini gimana kerjaannya? Interaksi kita sama supervisornya guys. Orang di bawah manajer sama kayak Nabi tadi. Nabi adalah orang di bawah Tuhannya yang langsung diutus Tuhannya untuk menyampaikan risalahnya pada manusia. Nah, kita ikut pada nabinya karena Nabi yang tahu apa yang Tuhannya mau gitu, apa yang Tuhan mau gitu guys. Karena Tuhan tidak langsung bicara sama kita tahu dari mana coba? Ini Nabi itu semacam orang yang menjelaskan gitu. Ibaratnya Nabi itu kayak sales mobil kan misalnya, ya, yang pabrik mobilnya nggak memberitahu pada kita mobil ini terbuat dari apa, kelebihannya apa. Nah, itulah tugas sales tadi guys. Tugas sales, tugas orang-orang yang mempromosikannya, tugas dealer gitu. Karena kita tidak langsung ngomong orang pabrik ya, coba Anda di mobil, Anda ngomong nggak dari orang pabrik menjelaskan gitu, ya kan? Mobil ini terbuat dari ini, kelebihan ini kan nggak, Anda berhubungannya sama siapa? Sama dealer sama ini. Jadi ketika dealer menyarankan kan, Bapak ini harus servis sekian kilometer, Bapak harus mobilnya seperti ini. Kita tunduk sama siapa? Tunduk sama ini, dealernya. Kenapa? Karena dealer itu udah nyampaikan pesan pabrik gitu. Kayak komputer deh, saya komputer nih, ya. Lalu saya dealer resminya yang resmi ya, yang dia tuh memang betul-betul tahu spesifikasi pabrik. Di pabrik tuh tinggal sampaikan ke dia, dealer. Ini komputer ini cara merawatnya begini, nggak boleh kena ini itu semua. Atau dia beli barang lah, nggak boleh kayak beli makanan tuh kan, nggak boleh ditindih, nggak boleh apa gitu kan. Nah, itu kan dia menuliskan di kertas guys, di kertas. Ya kan, di kertas box itu ada keterangan tuh dilarang ditumpuk lebih dari 8 tumpuk, jangan jatuh, jangan jangan kena panas dingin kalau beli elektronik gitu kan. Nah,
Kita tunduk sama siapa? Sama kota itu, guys. Tulisannya kota itu gitu. Kita akan memperlakukannya persis di kota itu. Nah, dengan tunduk pada kota itu, berarti kita tunduk sama orang yang menciptakan barang itu gitu. Nah, gitu loh guys logikanya. Jadi, yang menyampaikan kota itu adalah nabinya gitu. Jadi nabi itu yang menyampaikan Quran, ya kan, menyampaikan Taurat, Injil gitu. Itu logikanya kenapa kita harus tunduk pada nabi, karena nabi itu menyampaikan yang Tuhan nyampaikan, yang kita nggak bisa langsung tahu guys kalau tanpa nabi itu gitu loh, logika berpikirnya gitu. Cara untuk mencintai Allah adalah dengan cara mencintai Muhammad. Tentu, kita mencintai Tuhannya, mencintai nabinya gitu. Sama logikanya. Misalnya gini, apa namanya, apa ya, kayak misalnya Anda apa namanya ya, kalau Anda mau benar ya, itu Anda harus, nabi itu kan orang yang mulia, yang menyampaikan risalah gitu. Bagaimana Anda bisa mencintai Tuhan, tapi yang menyampaikannya Anda tidak cintai gitu. Nah, misalnya kayak Yesus, Yesus itu kan nabi, Nabi Isa nabi. Gimana bisa kita mencintai Allah tapi tidak mencintai Nabi Isa coba? Nabi Musa gitu. Kenapa? Logikanya seperti itu guys. Jadi mencintai itu harus total, mencintai yang mencipta, yang mengutusnya dan yang diutusnya guys. Gitu. Itu logika sederhana sebenarnya yang harus dia pahami gitu kan. Kamu berkata bahwa untuk masuk surga harus tunduk kepada Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah yang menyampaikan, karena Nabi Muhammad itu adalah jalan. Ingat jalan. Ingat, Yesus mengatakan akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tidak sampai pada Bapa atau tidak melalui aku. Berarti kan harus melalui dia guys. Berarti tunduk kepada dia, kepada Yesus. Karena Yesus jalannya gitu. Dia menyampaikan cara untuk sampai ke surga. Makanya kayak kita nih, kita misalnya kita mau sampai ke Jakarta, kita perlu naik mobil atau pesawat. Di situ supir supir bus atau supir pesawat. Nah, untuk sampai Jakarta kan, misalnya dari tempat saya kemarin kan saya harus ikuti tunduk pada pilot sama supir bus. Misal pilot mengatakan pakai ya sabuk pengaman, tolong jangan main HP, tolong jangan keliaran di pesawat, tolong jangan buka pintu pesawat gitu kan. Nah, itu kan kalau mau sampai Jakarta harus ikut kata pilot, tunduk sama pilot. Masa kita tunduk pada Jakarta gitu, Pak? Logikanya ngerti nggak maksudnya? Kita tunduk kepada pilot, karena pilotnya yang mengantarkan kita sampai Jakarta. Ngerti nggak? Itu jalan namanya. Misal gini, mau sukses nih. Jalannya apa sukses? Kerja keras, ya kan? Hidup sederhana, hemat, apalagi berdoa. Itu jalannya, gitu. Nah, kita tunduk pada ini. Kita tunduk dengan mengerjakan pekerjaan, bekerja. Baru kita sampai tujuannya yaitu sukses. Nah itu guys, jadi sama kayak Tuhan Allah. Sampai pada Allah, kita harus tunduk pada nabinya. Dengan tunduk pada nabi, berarti tunduk pada menciptakannya. Karena nabi adalah jalan menuju Allah. Gitu. Ini nabi itu sama kayak supir bus tadi atau pilot tadi. Dia yang ngasih tahu caranya gimana supaya sampai pada Allah. Yesus caranya adalah kata Yesus dengan berbuat baik, membantu orang miskin, apalagi menyembah Allah gitu. Ingat saya Allah kita adalah satu-satunya Esa, satu Tuhan gitu kan. Nah, yang katakan siapapun di bumi ini Bapa, hanya satu Bapa pun surga, itu Yesus sampaikan semua itu. Bagaimana dia mengatur pengikut memberikan hukum gitu kan, kayak hukum Taurat dan kitab para nabi gitu. Ya kan? Nah, jadi dia memberikan hukum di situ dan kita harus patuh pada hukum-hukum Yesus itu gitu. Karena sama kayak Muhammad juga begitu. Dia mendeliver hukum yang Allah mau gitu. Kita harus bagaimana, harus berbuat apa gitu kan, ibadahnya seperti apa gitu. Nah, jadi kita tunduk pada Nabi Muhammad karena dialah jalan menuju surganya Allah gitu. Gitu kan. Jadi logika itu sebenarnya gampang guys. Kita nggak bisa sampai tujuan tanpa melalui jalan. Nah untuk sampai kepada tujuan, kita jalan itu kita apain ya, kita tunduk kepadanya, kita ikuti jalan itu gitu. Jangan ikuti jalan lain gitu. Nah, mungkin Anda sampai ke surga, Anda ikuti jalan Dajjal misalnya. Jalannya siapa? Ya, Nabi Muhammad, Nabi Isa gitu. Lu pikir seperti itu guys. Seolah-olah Muhammad adalah yang punya surga. Nah, jadi nggak mesti punya kan ini. Makanya dia lupa satu ayat Alkitab yang mengatakan gini. Yesus kan berkata, ini kemarin saya bahas di jauh kemarin ya. Yesus katakan gini ya. Sesungguhnya aku akan pergi kepada surga Bapakku. Ya, surga Bapakku. Ini Alkitab ya. Ini kemarin saya bahas di video Luis ya, yang mualaf cerdas itu ya, yang memutarkan dari ribuan orang Kristen itu ya. Ya, Yesus katakan, aku akan pergi ke surga Bapakku. Ingat, surga
bapaknya guys, bukan surga dia gitu. Nah, aku akan ke sana dan menyediakan tempat bagi kalian. Itu jelas mengatakan Yesus itu sama posisi dengan Muhammad gitu. Bukan surga bukan punya dia gitu. Nabi Muhammad juga begitu, surga bukan punya dia. Tapi Yesus katakan, dan aku akan kembali untuk jemput kalian gitu. Makanya katakan akulah jalan apa pada Bapa gitu. Jadi sama, Yesus jalan pada Bapa dan Muhammad juga gitu. Mereka tidak punya surga, Yesus nggak punya surga karena surga itu punya Bapaknya, Muhammad juga. Tapi mereka adalah jalannya gitu ya, yang membimbing kita sampai ke surga Bapaknya itu gitu. Kalau nggak ada jalan, penunjuk jalan kita gimana coba? Anda mau ke suatu tempat, tapi Anda nggak bisa ke sana tanpa ada penunjuk jalan gitu. Coba. Atau ada nggak pakai jalan, Anda lewat mana? Jalannya tuh ya ke Jakarta tuh bisa lewat darat, lewat udara, lewat laut. Jalannya tuh yaitu ke kapal, lewat bus, lewat ini. Anda kalau nggak ada itu, Anda bagaimana ke Jakarta coba? Ya kan? Karena dia yang tahu jalan itu. Nabi Muhammad, Yesus, nah sudah bisa yang tahu jalan menuju Bapa pada Allah gitu guys. Itu logika berpikir seperti itu. Kamu juga mensetarakan Muhammad dengan Allah di dalam syahadat. Beda ya, nih. Syahadatnya bukan menyetarakan ya, ingat ya. Kunci syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ya Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Ini beda. Jadi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Jadi Muhammad itu cuma utusan. Yang mengutusnya Tuhan tadi. Jadi Tuhannya itu satu, Allah. Jadi nggak setara gitu. Jadi kalau dikatakan dia bilang syahadat itu menyetarakan Nabi Muhammad dengan Allah, berarti dia nggak tahu tentang syahadat guys. Sama juga Yesus mengatakan percayalah kepada Bapakku dan juga percaya kepada aku gitu. Nah, apakah itu menyetarakan? Enggak. Yesus bicara begitu dalam rangka kita harus percaya pada dua-duanya. Percaya kepada Allah, juga percaya kepada Yesus. Jangan hanya percaya pada Allah saja gitu. Itu di Alkitab ya. Saya sampaikan di Alkitab. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepada aku. Jadi itu bukan berarti Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah gitu. Ya kan? Nah, karena kita diajarkan untuk wajib percaya kedua-duanya. Karena Yesus yang menyampaikan yang Allah mau gitu. Maka kita juga wajib percaya sama dia. Karena kalau kita nggak percaya gimana kita mau menjalaninya gitu. Dia lewat jalan mana gitu. Kalau kita lewat jalan Yesus ya kita harus percaya sama dia, harus ikuti dia, tunduk pada dia gitu kan. Sama kayak kita mau lewat jalan Nabi Muhammad ya kita harus tunduk pada Nabi Muhammad. Karena dia adalah pilotnya gitu. Terus sampai kepada surganya Allah gitu, surga milik Allah gitu. Meskipun dia bukan yang punya surga Nabi Muhammad dan Yesus itu kan. Itu logika berpikir seperti guys. Dan bahkan berkata bahwa Allah bersolawat untuk Muhammad. Nah, solawat Allah itu ya untuk Nabi Muhammad itulah memuji. Dan Allah biasa memuji, bukan cuma Nabi Muhammad yang dipuji guys. Allah memuji di Al-Quran itu Allah memuji kaum muslimin yang beriman dan bertakwa. Jadi itu hak prerogatif Allah untuk berselawat Nabi Muhammad dalam artian memuji Nabi Muhammad gitu. Jadi selawat itu artinya memuji ya. Nah, berselawat yaitu kayak kami berselawat kepada Nabi Muhammad itu memuji Nabi Muhammad. Itu biasa memuji Tuhan, memuji hambanya itu biasa gitu. Ya, penguasa memuji bawahannya, rakyat itu biasa. Kayak misalnya presiden memuji rakyatnya. Rakyatku hebat misalnya, bisa disiplin prokes. Itu hal biasa, jadi itu hak prerogatif Tuhan, presiden gitu. Karena siapa? Itu melarang Allah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Bukan cuma kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang dianggap dia baik gitu. Karena Allah tentu memberi apresiasi kepada ciptaannya, makanya dia ciptakan surga gitu. Jadi bukan cuma dipuji, tapi juga dikasih ganjaran berupa surga guys. Jadi logika ini dia nggak paham gitu, kan? Tetapi itu semua perintah Allah tanpa ragi. Sekali lagi, orang muslim digambarkan sebagai orang yang kurang cerdas guys. Ini sangat. Jadi kenapa dia tidak mempresentasikan umat muslim itu yang cerdas kayak saya misalnya. Saya bukan ngomong cerdas ya. Memang saya nggak seperti inilah yang digambarkan seperti inilah gitu guys. Apakah kamu pernah mendengar suara Allah secara langsung, Dul? Nah, makanya karena nggak pernah dengar suara Allah secara langsung, makanya perlu nabinya. Nabinya itulah menyampaikan kemauan Allah. Karena Allah nggak bicara pada kita gitu. Sama kayak kita di perusahaan, manajer atau big boss nggak ngomong sama kita. Yang ngomong sama kita supervisor. Nah, kita harus tunduk pada supervisor gitu. Karena kita nggak pernah dengar suara manajer atau suara big boss itu loh guys. Itu loh dia pikirnya. Gitu kan. Ya enggak lah. Jadi kata siapa semua itu adalah perintah Allah?
Kata Quran. Quran itu turun lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad. Jadi, kamu diperintah oleh Allah melalui Nabi Muhammad untuk meninggikan Muhammad, kan? Ya itulah hak prerogatif Allah gitu. Dia menyuruh kita untuk menghormati nabinya, utusannya. Ya, menghormati orang-orang beriman gitu. Mendoakan orang beriman gitu, melindungi fakir miskin. Jadi memang Allah tuh menyampaikan perintah apa dia mau gitu. Dan itu bukan suatu yang aneh gitu. Karena Allah itu punya kuasa gitu. Yang lucunya kalau Yesus ya atau Allah disuruh Allah disuruh ini itu, ada nggak yang berani nyuruh Allah? Nggak ada. Allah disuruh misalnya ibaratnya Allah diatur atur, itu parah guys. Ya Allah diatur. Allah kamu nggak boleh selawat sama Nabi Muhammad. Loh hak kamu apa? Itu Allah loh Tuhan. Suka-suka dia mau dia selawat kepada nabinya, mau dia memuji umatnya ciptaannya, itu hak dia. Mau masukkan dia umatnya ciptanya ke surga, itu hak dia. Tapi lucunya ketika ada yang orang Tuhankan, tapi dia ini ya diatur ya diatur kamu harus tunduk pada kami, kamu harus mau disalib, kamu harus mau ditangkap, kamu harus gini itu. Nah itu baru kamu harus bayar sekian baru bisa makan, kamu harus kerja dulu baru bisa makan. Itu baru Tuhan yang aneh itu, yang butuh makan minum masih diatur ibunya gitu kan, masih diatur sama komunitasnya. Itu baru Tuhan yang aneh gitu. Tapi Tuhan yang benar itulah seperti Allah, yang dia punya hak prerogatif untuk melakukan apa yang dia suka, yang baik-baik tentunya gitu kan. Yang menghukum pun boleh karena dia memang Tuhan gitu ya kan. Memang itulah Tuhan, dia bisa berbuat sekehendak hatinya gitu ya kan. Menghukum pun ya, karena kita nggak bisa katakan Tuhan jahat gitu. Tuhan itu kan menghukum orang ke neraka itu dan memberi azab itu kan atas perbuatan orang itu juga gitu, sebagai hukuman agar orang lain tidak melakukannya alias cedera gitu guys. Iya. Bukankah itu artinya Muhammad mengaku-ngaku sendiri bahwa perkataannya adalah wahyu dari Tuhan? Tapi Nabi Muhammad itu itu perkataannya bisa dinilai. Kenapa? Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur guys. Itu udah terkenal dari kecil. Jadi Nabi Muhammad tuh orang nilai itu memang jujur, bukan seperti Tambaragi ini ya kan, yang sering berbohong gitu. Publik itu menilai Tambaragi ini ya, yang jujur tuh karena dia suka berbohong gitu. Tapi Muhammad enggak. Musuhnya aja menggelari dia Al-Amin, orang yang dipercaya guys. Musuhnya loh guys, pada bayangkan. Cuma musuhnya memang karena terlalu sombong, tidak mengakui Nabi. Bahkan pamannya aja yang salah satu pamannya itu yang tidak masuk Islam itu dia mengakui Nabi itu jujur dan Nabi itu benar, tapi karena egonya dia tetap menolak masuk Islam. Sama kayak Abu Jahal itu dia mengakui Nabi Muhammad ini benar, tapi dia ngomong kepada kaumnya malu gitu kalau dia tunduk pada Nabi Muhammad. Itu loh guys, jadi ego tuh akan menghilangkan logika gitu. Itu musuhnya loh guys, apalagi bukan musuhnya. Jadi sekali lagi Nabi Muhammad itu memang orang yang jujur dan nggak mungkin bohong, dan semua yang disampaikan dia itu dan banyak kata-katanya terbukti gitu ya kan. Dan beberapa kali Nabi juga diselamatkan juga, dan banyak hal lainnya yang Nabi tunjukkan kalau dia memang seorang Nabi gitu. Apa yang disampaikannya benar guys. Jadi nggak asal-asal orang yang percaya gitu aja gitu kan. Jadi orang percaya mata lagi enggak gitu. Semua dari umat itu semua ada dasarnya gitu. Memang sifatnya aslinya memang orang kenal sebagai orang yang jujur. Tuh musuh-musuhnya juga mengakui itu guys. Muhammad kan memang nabi tanpa ragi. Dia yang ngaku-ngaku sendiri sebagai Nabi, Abdul. Nabi Muhammad ini sudah dibuatkan tangannya oleh Yesus. Yesus katakan ya, aku belum dapat mengatakan semuanya pada kalian. Tapi apabila aku akan minta pada Bapakku seorang penolong yang lain, alias seorang Mesias yang lain. Dia yang akan mengatakan kepada kalian apa yang dengar dia, dan dia akan memberitakan hal akan datang. Ini jelas Yesus mengisyaratkan akan meminta pada Allah, pada Bapaknya penolong yang lain. Itu Nabi Muhammad gitu. Itu sudah dibuatkan oleh Yesus di Alkitab. Nah, bahkan pendeta Buhiro itu sudah melihat tanda-tanda. Dia tahu di kitab itu ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Dia tahu tanda-tandanya seperti sang Nabi akan dinangi awan kemanapun dia pergi gitu kan. Lalu pohon yang berpindah tempat sana Nabi. Dia melihat tanda-tanda itu semua gitu. Itu pendeta guys, Buhiro gitu. Jadi dia baca bener, dia benar-benar baca kitabnya. Jadi dia tahu akan ada seorang utusan yang itu setelah Yesus tadi guys. Jadi sekali lagi ini nggak sembarangan gitu. Bukan tanpa ragi. Allah sendiri yang berkata bahwa Muhammad adalah nabi tanpa ragi. Allah berkata melalui
Nabi Muhammad. Nah, sama kayak di Alkitab juga, ya. Kayak Musa juga. Musa kan menyampaikan kalau aku nabi diutus oleh Tuhanku. Yesus juga ngomong gitu kan, aku adalah utusan. Jadi Yesus katakan gini, demikianlah mereka mengenal engkau Allah satu-satunya benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Bagaimana kita bisa percaya? Yang menyampaikan kan bukan Allah, tapi melalui nabinya Yesus gitu. Nah, kembali pertanyaan itu dibalikkan kepada Tamar lagi. Kenapa dia percaya sama Yesus? Kan Yesus itu menyampaikan juga kan, menyampaikan. Lalu Yesus katakan juga apa ya? Ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa gitu. Kan Yesus mengklaim dia utusan Allah Bapaknya gitu. Gimana kita mau percaya gitu? Nah, kan yang ngomong bukan langsung Allah, karena Yesus mengatakan ya, tidak ada yang pernah mendengar suara Allah dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, jadi Yesus terus terang mengatakan, kalian ini nggak pernah melihat Allah atau mendengar suaranya, tapi saya nyatakan dia ada. Jadi kenapa kalian percaya Yesus? Dia cuma menyampaikan sama kayak Muhammad. Nah itu guys, logika berpikir seperti itu gitu. Ya, itu yang namanya ngaku-ngaku sendiri. Ya, kalau gitu metode berpikirnya berarti Yesus juga ngaku-ngaku sendiri. Musa ngaku-ngaku sendiri. Abraham, Daud semua ngaku sendiri gitu. Kan bukan itu logika kerangka berpikirnya guys. Sebagai nabi, Dul. Bagaimana jika Muhammad bukan nabi? Tidak mungkin. Kan kriteria nabi itu jelas itu. Dia adalah orang yang dipercaya, jujur, ya kan? Habis itu kata-katanya dapat dibuktikan gitu guys. Ya kan? Itu nabi dan itu semua beruntun dari semua kitab itu diterangkan nabi itu begini. Bahkan dikatakan nabi palsu itu kan ada lagi kriteria nabi palsu, ya. Dan itu Nabi Muhammad tidak masuk kriteria itu ya. Dia kita dikatakan ya, waspada terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu sebagai domba, sungguhnya mereka adalah serigala buas. Itu nabi palsu, diterangkan. Jadi kita ada kriteria di Alkitab itu nabi palsu. Ingat, tandanya adalah mereka menyamar sebagai domba, alias mereka pura-pura jadi pengikut Yesus. Karena ingat, ya istilah domba itu adalah pengikut Yesus. Umat Islam bukan domba, ya menyamar seperti domba sebagai pengikut Yesus menyamar. Tapi mereka adalah serigala buas, alias itu internal dari pengikut Yesus. Jadi ada pengikut Yesus itu nabi palsu. Ya, yang itu makanya yang ngaku sebagai Yesus, yang Paulus dan lain sebagainya, yang matinya itu guys, mengenaskan itu dia. Yang mati salib terbalik, di salib kuda gitu kan. Yesus pernah mengatakan, orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Orang yang dengan berani mengatakan atau mengajarkan apa yang dia pernah katakan, aku perintahkan untuk ajar kepadanya, maka nabi itu harus mati. Nah, coba lihat, cek kematian orang-orang ini. Matinya mengenaskan guys. Jadi Yesus sudah mengingatkan, jangan berani coba-coba ajarkan atau katakan apa yang pernah aku katakan atau ajarkan. Nah, Yesus katakan apa? Ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu-satunya Tuhan. Ya, Yesus ajarkan bahwa dia cuma utusan. Tuhan satu-satunya itu Allah, guys. Itu. Jadi ada orang berani mengatakan yang tidak pernah diajarkan sama dia, ya orang terus mati, dan matinya dia mengenaskan semua, guys. Ada salib terbalik, dipancung, diserik kuda, dan segala macamnya. Muhammad adalah nabi tanpa ragu. Bagaimana jika Muhammad bukan nabi? Bagaimana jika Musa bukan nabi? Bagaimana jika Yesus bukan nabi? Ini dia pertanyaannya adalah pertanyaan yang memaksakan guys. Gitu. Bagaimana jika Allah bukan Tuhan? Jadi gini, mengandai-andainya tuh nggak bisa memakai berandai-andai gitu tanpa dasar gitu. Bagaimana jika Jokowi bukan presiden? Padahal fakta dia presiden gitu. Ya kan? Nah, jadi sesuatu yang sudah tertulis itu, ingat ya, semua itu sudah tulis gitu, beruntut. Dari mulai Taurat, Zabur, Injil sampai Quran itu semua udah ada rangkaiannya. Jadi nggak bisa lagi dibantah, guys. Dengan kata bagaimana jika Muhammad bukan nabi? Kalau gitu balikkan aja. Bagaimana kalau Yesus bukan nabi, bukan Tuhan, Musa bukan nabi, Adam bukan nabi, bagaimana? Ini kan cara berpikir yang aneh gitu, guys, yang salah. Bagaimana jika Muhammad bukan nabi, tetapi kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Bukankah selain mempersekutukan Allah dengan Muhammad, itu artinya kamu juga sudah mempersekutukan itu alias menyamakan. Jadi kalau Allah Tuhan, Muhammad juga Tuhan gitu. Itu baru mempersekutukan. Kalau Muhammad itu cuma nabi, itu bukan mempersekutukan namanya. Karena posisinya beda, guys. Sekutu itu posisinya equal, sama. Jadi misalnya kayak Allah dipersekutukan dengan Yesus, dengan Roh Kudus, itu baru equal. Itu baru namanya persekutukan. Kalau Allah dengan Nabi Muhammad itu nggak mempersekutukan, guys. Itu loh. Misalnya kayak manajer namanya Pak Andi dengan profesor namanya Pak Budi, kayak karyawannya. Ketika saya ngaku itu ada profesor Pak Andi dan Pak Budi manajer, itu saya tidak mempersekutukan keduanya. Tapi kalau saya katakan
Pak Adi manajer, Pak Budi manajer. Berarti ada 2 manajer itu. Yang bos saya gitu. Divisi saya satu misalnya, itu satunya satu manajer itu kan. Itu baru mempersekutukan. Manajer pasti marah. Kamu mengakui manajermu ada 2. Manajermu kan cuma satu di divisi ini gitu. Nah, itu baru mempersekutukan. Tapi kalau kita mengakui cuma profesor atau kedua cuma nabi, bukan Tuhan, itu bukan mempersekutukan namanya. Tapi mempersekutukan itu adalah menyamakan Yesus dengan Allah. Menuarkan Yesus sama dengan Allah, itu baru mempersekutukan. Memberikan kesaksian palsu. Tuh lihat. Jadi Muslim sini digambarkan sebagai orang yang nggak cerdas, guys. Ya kan? Sementara dia ini kayak berpaham. Padahal dia ini logikanya nggak ada gitu, guys. Ya kan? Nalarnya nggak nyampe gitu. Iya juga ya. Tuh, iya juga ya. Tahapan iya gitu kan. Coba saya tampilkan situ gitu kan. Dia nggak mungkin bisa jawab, guys. Tapi bagaimana dengan pertanyaan aneh di awal, Tanpa Ragi? Pertanyaan yang mana, Dul? Kenapa kamu menyembah manusia, Tanpa Ragi? Oh, itu seharusnya kamu tanyakan kepada Allah, Dul. Di satu sisi, katanya semua makhluk hanya sujud kepada Allah. Kok tanyakan kepada Allah, yang nyembah manusia kan orang Kristen gitu loh. Ini makanya nih orang logikanya makin ngawur nih, guys, makin lama. Tetapi kenapa Allah menyuruh semua malaikat sujud kepada manusia? Ingat, sujud bukan berarti menyembah. Ingat, ada orang sujud kepada raja. Apakah dia menyembah raja? Saya sujud di depan orang tua saya. Apakah saya menyembah orang tua saya? Sujud bukan menyembah artinya, guys. Ingat sekali lagi, ya. Ada sujud menyembah, ada sujud yang menghormati, menghargai, guys. Sujud menyembah itu sujud kepada Allah, sholat, itu menyembah, sekaligus menghormati, menghargai. Tapi ada sujud yang hanya menghormati, menghargai, yaitu sujud pada kedua orang tua, kepada raja, kepada siapa lagi, penguasa. Itu sujud yang bukan menyembah, guys, gitu loh. Bahkan ketika sujud pada Firaun pun, kalau dia tidak klaim dia Tuhan dan kita tidak mengatakan dia Tuhan, itu sujudnya bukan menyembah, tapi sujud menghormati. Tapi menyembah ketika Firaun itu mengatakan dirinya Tuhan dan kita mengakui dia Tuhan, itu baru menyembah. Kayak ada sujud sama Yesus nih. Itu kalau Anda yakini percaya Yesus bukan Tuhan tapi cuma nabi, dan Yesus pun dia memang nabi dan dia memang bilang dia nabi, itu bukan sujud menyembah kalau ada sujud pada Yesus. Tapi ketika dia mengklaim dia Tuhan dan Anda percaya dia Tuhan, dia baru menyembah, guys. Jadi kalau sujudnya kita kepada Allah, ya, malaikat sujud semua kepada Allah, itu beda dengan malaikat sujud kepada Nabi Adam, pada manusia, guys. Beda. Jadi sujud itu bukan berarti menyembah. Juga bisa juga sujud itu menghormati, menghargai. Makanya dia ngerti gitu. Saya pun bisa sujud kepada Tanpa Ragi ini gitu, tapi saya tidak menyembah dia, guys, gitu. Ya, kalau saya menganggap dia memang layak dihormati, dihargai, dia memang seorang nabi atau seorang raja, saya sujud pada dia nggak apa-apa gitu. Atau orang tua saya deh sujud, itu bukan berarti orang tua saya adalah Tuhan dan saya menyembahnya, bukan, guys. Jadi logika Tanpa Ragi ini nggak ngerti logika sujud tuh, nggak ngerti deh, guys. Dan iblis yang tidak mau sujud kepada manusia malah dianggap kafir dan sombong. Nah, iblis yang nggak mau sujud kepada manusia, dia kafir dan sombong, bukan karena nggak mau sujud pada manusianya dalam arti itu, guys. Ngerti nggak? Tapi dia membangkang perintah Allah gitu. Membangkang. Umat Islam pun yang membangkang perintah Allah dianggap kafir. Orang yang mengatakan sholat itu nggak ada, itu udah kafir dia. Tapi orang yang bilang, saya tahu sholat itu benar, memang perintah Allah, tapi saya lagi malas, itu nggak kafir. Tapi yang menentang, sholat itu nggak ada tuh, saya nggak mau ikut perintah Allah dari sholat. Allah perintah saya sholat, saya nggak mau, itu kafir. Ini melawan perintah Allah, itu kafir. Tidak tunduk pada Allah, itu kafir. Gitu. Ya. Jadi kafir itu, iblis kafir bukan karena nggak mau sujud kepada Adam, karena Adam itu Tuhan, bukan. Tapi karena dia melawan perintah Allah. Allah perintahkan dia untuk sujud pada menghormati Adam, dia nggak mau. Itu maka dia kafir dan dia sombong gitu, guys. Jadi apalagi harus ngerti, menyimak apa yang, makanya dia harus dengar ceramah, guys, kajian, bukan asal ngomong ini gitu kan. Di satu sisi, katanya tidak ada Tuhan selain Allah yang dapat menciptakan makhluk. Tetapi kenyataannya, Quran berkata bahwa Nabi Isa juga dapat menciptakan makhluk. Sekali lagi, Nabi Isa tidak menciptakan burung, tapi membuat burung dari tanah liat yang sudah Allah sediakan, dan dia membuat itu dengan pertolongan Allah dan juga dengan izin Allah, guys. Jadi sekali lagi beda sama Allah yang tidak perlu izin, tidak perlu pertolongan gitu kan, dan Allah tuh menciptakan semua dari nol. Tanah liat Allah ciptakan sendiri, burungnya Allah ciptakan sendiri, guys. Makhluk.
Menurut saya sih, sebelum kamu mempertanyakan tentang agama saya, seharusnya kamu mempertanyakan agama kamu sendiri dulu. Bagaimana jika Muhammad bukan nabi? Bagaimana jika Quran bukan wahyu dari Tuhan pencipta langit dan bumi? Bagaimana jika Yesus memang adalah Tuhan pencipta langit? Nah, coba tanda ganda. Kalau Islam dikatakan bagaimana kalau Quran bukan kitab suci? Bagaimana kalau Muhammad bukan nabi? Tapi kalau urusan agama dia langsung dikatakan bagaimana jika Yesus memang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Kan ini kan nampak permainan ya, guys. Kalau dia mau equal, dia selalu mengatakan bagaimana jika Yesus memang bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, ini namanya permainan, intrik, ya, mengibulin bapak ini gitu. Memang sih memang ini bisa dibuat gini kenapa? Karena ini kan cuma kartun dan bapak ini bukan orang yang punya jiwa. Ini bisa diatur dia gitu. Bapak ini dibuatnya seakan-akan nggak cerdas gitu kan. Memang nggak cerdas dibuatnya gitu kan. Karena memang dia yang kendali video ini, guys. Dia pegang kendali, dia buat sesuka hati dia, digambarkan dia orang cerdas, bapak ini nggak cerdas, kalau dimainkan narasi segala macam. Itulah trik mereka, guys. Ini video bahaya kalau teman-teman anak kecil ya. Karena ini kartun, guys. Anak kecil suka kartun kan. Makanya jaga anak kita dari video-video seperti ini, guys. Orang-orang yang memang merusak Islam dari orang seperti ini yang sengaja berbuat curang itu. Ya, Anda bayangkan ya, kalau Islam dikatakan bagaimana kalau Muhammad bukan nabi, bagaimana kalau Quran bukan kitab suci, tapi giliran dia kan, bagaimana jika Yesus memang Tuhan? Nah, ini kan memang ngaco, guys. Masa tuh nggak adil gitu ya, memang curang, memang nampak permainannya curang itu, guys. Langit dan bumi yang turun dalam rupa manusia, dan kamu menolak dia. Tengok narasinya, gitu kan? Luar biasa gitu kan? Kok saya mah, kamu waras nggak sih gitu kan? Saya gitu aja gitu. Jadi bapak ini memang mengenal, guys. Memang dia buat konten, memang semua suka-suka dia gitu kan. Mau dia buat begini begitu, ya dia punya kekuasaan karena dia yang ngatur semua itu kan. Ya kita paling bisa mengomentari, membantah, membongkar gitu kan. Itulah yang bisa kita lakukan. Nah, ini pasti musik habis nih, guys. Oke. Jadi kita sudah bongkar video-video dari bagaimana. Jadi ini termasuk trik kristenisasi, guys, melalui video. Dia membuat narasi seakan-akan Islam itu nggak cerdas, Islam itu cerdas, lalu narasi seakan-akan ya bahwa ini nggak benar gitu kan. Padahal dia membahas sesuatu dia nggak tahu, guys. Dia bahas Quran dia nggak tahu, ngerti bahasa Arab, ayat dia nggak ngerti, nggak sampaikan semuanya, sepotong-sepotong, dan itu pun yang disampaikannya pun dia nggak paham, guys. Jadi dia sebuti salah besar. Dan itu saya komentari di video saya. Oke, ya mungkin sekian dulu video saya kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.